Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi syarah qiraati syarah al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala للشيخ حسن الكفراوي المتوفى سنة 200 بعد ألف من الهجرة النبوية في شرحه على متن المقدمة الجرمية للشيخ محمد بن محمد بن محمد أو محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 300 أو 23 و700 من الهجرة النبوية. نعم. Qala rahimahullahu ta'ala wa ammal ya'u la aina Qala rahimahullah thumma akhadha yatakallamu 'ala al-alamati tsalitsa wa hiya al-fathah. Kemudian Ibnu al-Ajurram rahimahullahu ta'ala berpindah pada tanda yang ketiga dari tanda jar, yaitu al-fathah. Qala rahimahullahu ta'ala wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Fil ismi alladhi la yansarif. Nah, qala al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala wa huwa dhahirul i'rab. Yani pada kalimat wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ism sampai di sini ini semua dhahirul i'rab. Yani i'rabnya sudah berlalu. Nah, kata beliau wa qawluhu alladhi huwa ismun mausulun na'tun lil ismi mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli jar li'annahu ismun mabniyun la yadhharu fihi i'rab. Kata beliau ada alladhi, i'rabnya adalah isim mausul yang dia na'at terhadap isim fil ismi alladhi. Na'at dari alladhi berarti dia fi mahalli jar. Nah, mabni 'ala sukun fi mahalli jar. Taib. Wala nafiyatun fil ismi alladhi la yansarif. La nafiyatun, yani nafiyah biasa. Yansarifu fi'lun mudhari'un marfu'un wal fa'ilu mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala alladhi. Ya'udu 'ala alladhi. Wa jumlatul fi'li wal fa'il la mahalla laha minal i'rab. Wa jumlatul fi'li wal fa'il la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Silatul mausul. Taib. Sudah ya. Jadi yansarif fi'il mudhari' jumlah fi'liyah atau la yansarif jumlah fi'liyah la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. 6. Adapun aidnya adalah domir huwa pada kata yansarif. 6. Yakni kata yang dimaksudkan oleh Ibnu al-Ajurram annal fathata takunu alamatan lil khafdi niyabatan 'anil kasrati fi mawdi'in wahid wa huwa al-ismu alladhi la yansarif ay la yunawwan. Makna la yansarif yakni la yunawwan. 6. Wa huwa majtama'a fihi illatani far'iyatan tarji'u ihdahuma ila al-lafzi wal ukhra ila al-ma'na au illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Nah, di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala sangat ringkas sekali ya dalam mensyarah al-mamnu' minas sarf, ya, sangat ringkas sekali dalam mensyarah mamnu' minas sarf. Masih lebih panjang syarahnya Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Ya. 6. Di sini langsung beliau sebutkan semuanya ya, la ba'sa bihi. Nah, sebelumnya di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah bahwa ismul ladzi la yansarif adalah isim yang ijtama'a fihi, yang terkumpul di dalamnya dua illah.
illatani far'iyatan. Illatan far'iyatan. Yang pertama tarji'u ilal lafzi dan yang kedua tarji'u ilal makna. Tarji'u ilal lafzi dan tarji'u ilal makna. Nah, perlu diketahui bahwa hukum asal isim ya atau isim yang makanya kan sudah kemarin kita sebutkan isim terbagi menjadi dua dulu, isim yang mutamakin dan goiru mutamakin, kan begitu. Isim mutamakin sama goiru mutamakin. Nah, kemudian isim yang mutamakin terbagi menjadi dua, ada mutamakin amkan, kemudian mutamakin goiru amkin. Goiru amkan, mutamakin amkan dan mutamakin goiru amkan. Adapun isim yang mutamakin, ya, isim mutamakin yakni isim yang mu'rab, isim yang mu'rab. Sementara isim yang goiru mutamakin itu adalah isim yang mabni. Itu adalah isim yang mabni. Kemudian isim yang mu'rab, yang mutamakin terbagi jadi dua, ada mutamakin amkan dan ada mutamakin goiru amkan. Adapun mutamakin yang amkan inilah asal isim, yakni dia bertanwin. Makanya tanwin yang ada pada isim yang mutamakin amkan dikatakan tanwinun tamkin. Jadi isim tanwin yang ada pada isim yang mu'rab. Tanwin yang ada pada isim mu'rab dikatakan tanwin tamkin. Kenapa? Karena dia pertanda bahwa si isim ini mutamakin amkan. Kemudian yang kedua mutamakin goiru amkan, yakni isim mu'rab yang mamnu minas sarf. Isim mu'rab yang mamnu minas sarfi. Ya, isim mu'rab tapi dia tidak bertanwin. Kenapa? Ya, karena dia tidak bertanwin maka dia ghairu amkan. Dia tidak memiliki tanwin, tidak bisa masuk padanya tanwin tamkin. Taib. Nah, sekarang kita sudah sebutkan bahwasanya atau sudah ma'ruf ladaikum bahwasanya fiil isim yang kenapa ada isim yang ghairu isim yang mutamakin tapi ghairu amkan. Kenapa ada isim yang mutamakin amkan sama mutamakin ghairu amkan? Adapun isim yang mutamakin amkan itu tentunya asalnya isim. Semua isim itu asalnya bertanwin. Makanya tanwin dijadikan tanda isim karena memang asalnya isim itu bertanwin, mutamakin amkan. Kemudian ada isim yang mutamakin ya, isim yang mutamakin tapi ghairu amkan. Mengapa? Karena isim ini memiliki keserupaan dengan fiil. Memiliki keserupaan dengan fiil. Dia ada mirip dengan fiil sehingga tidak apa namanya? Tidak memiliki sifat yang tidak lazim sebagaimana isim yang lainnya. Dia memiliki keserupaan dengan fiil. Jelas sampai sini? Jadi suatu isim dia mamnu minas saraf atau dia mutamakin tapi ghairu amkan dikarenakan ada kemiripan dengan fiil. Di mana fiil tidak boleh bertanwin. Fiil tidak boleh bertanwin. Ada isim tidak bertanwin, ada isim tidak bertanwin, maka ini apa? Menyerupai fiil. Nah, keserupaannya dari sisi apa? Dikatakan di sini oleh beliau illatani far'iyatan. Sama-sama aina tadi? Majtama fihi illatan far'iyatan. Yang berkumpul padanya dua illat. Jadi isim mamnu minas sarf. Isim itu mamnu minas sarf karena berkumpul padanya dua illat. Dua illat. Yang mana dua illat ini far'iyatan, yakni keluar dari asal. Keluar dari asal. 6. Fiil juga itu memiliki dua illat far'iyatan. Illatani far'iyatan. Itu apa namanya? Itu fiil. Jelas sampai sini? Itu fiil. 6. Disebutkan bahwasanya semua fiil itu memiliki illatani far'iyatan. Illatan far'iyatan. Ya. Yang pertama, illat yang kembali kepada lafaznya dan illat yang kembali kepada maknanya. Illat yang kembali kepada lafaz dan illat yang kembali kepada makna. Ya. Makanya kan kalau kita berbicara mengenai apa namanya? Mengenai apa fiil ya, fiil. 6. Kata para ulama bahwa illat yang terdapat pada fiil itu juga ada dua. Illat yang kembali kepada lafaz, illat yang sifatnya lafziyah dan illat yang sifatnya maknawiyah. Ya. Illat yang sifatnya lafziyah dan illat yang sifatnya apa? Maknawiyah. Nah, adapun illat yang bersifat lafziyah dikarenakan fiil ini adalah mushtaq dari masdar. Mushtaq dari masdar. 6. Ini illat lafziyah. Kenapa? Karena alal qaulir rajih tentunya, alal qaulir rajih bahwa yang menjadi kata dasar yang darinya dipecah semua mushtaqat
menurut Basriin adalah al-masdar. Termasuk yang dibentuk dari masdar adalah al-fi'il. Maka fi'il ini memiliki illat yang pertama, yakni illat yang kembali kepada lafaznya. Yakni karena fi'il merupakan fara' dari masdar. Dia mushtaq dari masdar. Nah, ini illat yang pertama. Baik. Jadi illat yang kembali kepada lafaznya. Kenapa fi'il itu lafaznya dikatakan illat, memiliki illat? Dikarenakan asalnya dia adalah masdar, kemudian dimushtaq menjadi fi'il. Ya, dimushtaq masdar tersebut menjadi fi'il. Kemudian illat yang kedua pada fi'il adalah illat yang bersifat maknawi. Kenapa? Karena fi'il selalu membutuhkan fa'il. Dan ketika dia butuh kepada sesuatu, itu menunjukkan illat, kekurangan padanya. Tidak ada fi'il yang berdiri sendiri. Tidak ada fi'il yang berdiri sendiri. Fi'il selalu membutuhkan fa'il. Nah, karena kebutuhan dia, ya ini kebutuhan dari sisi makna, ya kan begitu. Kebutuhan dari sisi makna ini. Nah, karena kebutuhan fi'il selalu kepada fa'il, fi'il tidak akan mungkin bisa tanpa ada fa'il, maka kebutuhan ini dianggap sebagai illat, kekurangan pada fi'il. Kekurangan pada fi'il. Jelas ya? Kekurangan pada fi'il. Nah, maka fi'il memiliki illatani far'iyatan. Dua illat yang apa? Yang far'iyatan. Ya, dua illat yang sifatnya cabang. Dia cabang dari mana? Illat yang pertama kembali kepada lafaznya dan illat yang kedua kembali kepada maknanya. Adapun illat pada lafaznya dikarenakan fi'il adalah mushtaq dari masdar. Jadi dia masdar ini adalah asal, masdar adalah asal sementara fi'il adalah fara' dari masdar. Ya, ini yang dimaksudkan illatan far'iyatan. Nah, kemudian yang kedua bahwa fi'il membutuhkan fa'il. Fi'il membutuhkan apa? Fi'il membutuhkan fa'il. Nah, fi'il membutuhkan fa'il. Karena kebutuhan kepada fa'il inilah ya, kebutuhan kepada fi'il inilah apa? Kebutuhan kepada fa'il inilah sehingga ini dianggap sebagai illat. Cacat pada si fi'il karena dia membutuhkan apa? Fa'il dari sisi kesempurnaan maknanya. Dari sisi kesempurnaan maknanya. Ingat, dari sisi kesempurnaan makna. Kalau kita berbicara fi'il tok, ya fi'il ada, fa'il tersendiri ya. Tapi kalau dari sisi makna fi'il tidak akan mungkin bisa ada tanpa apa? Tanpa ada fa'il. Jelas ya? Nah, jadi ini maksud fi'il memiliki illatani far'iyatan. Nah, ada juga isim yang memiliki illatani far'iyatan. Nah, karena kemiripan ini jenis illatani far'iyatan inilah maka si isim yang memiliki illatani far'iyatan mamnu' minas sarf. Kenapa? Karena dia menyerupai fi'il. Jelas ya? Taib. Kemudian dikatakan di sini au illatun atau bisa juga cuma satu illat tapi taqum maqamal illatain. Ya, tapi menghimpun dua illat. Menghimpun dua illat. Taib. Jadi karena illatnya sangat besar, cacatnya sangat besar sehingga dia keadaannya ataupun satu illat ini menempati posisi dua illat. Taib. Kita kembali. Kita sudah jelaskan mengenai apa itu illatani far'iyatan pada fi'il. Apa itu illatan far'iyatan pada fi'il? Yani ilat yang pertama kembali kepada lafaznya dan ilat yang kedua kembali kepada maknanya. Ya. Fi'il itu dia ma'lul, dia memiliki ilat dari sisi lafaznya karena dia merupakan fara' atau mushtaq dari masdar. Sementara dari sisi makna, fi'il itu memiliki ilat dikarenakan dia yahtaju daiman, muftaqirun daiman ilal fa'il. Selalu butuh kepada fa'il. Selalu butuh kepada fa'il. Baik. Nah, sekarang ketika ada isim yang juga memiliki dua illatani far'iyatan, maka dia pun mamnu minas sarfi, sama sebagai apa? Dia pun tidak boleh bertanwin sama seperti fi'il. Sama seperti fi'il. Baik, sekarang apa illatan far'iyatan pada isim? Kata beliau, di sini langsung beliau sebutkan ya, kita jabarkan dulu. Nah, illatan far'iyatan pada isim itu sama seperti illatan far'iyatan pada fi'il. Yani kalau fi'il tadi kan ada yang kembali kepada lafaz, ada yang kembali kepada makna, maka isim juga demikian. Isim yang memiliki illatan far'iyatan juga ada dua. Apa juga kembali kepada dua hal. Ada yang kembali kepada lafaznya dan ada yang kembali kepada maknanya. Ada yang kembali kepada maknanya dan ada yang kembali kepada lafaznya. Seperti sama seperti fi'il, pembagian illatnya. Illatan far'iyatan, satu kembali ke lafaz, satu kembali ke makna. Nah, jelas ya, untuk fi'il sudah selesai. Nah, adapun isim illat yang kembali kepada maknanya ada dua. Illat yang kembali kepada maknanya ada dua, yaitu al-alamiyah dan al-wasfiyah. Al-alamiyah dan al-wasfiyah.
alam dan sifat. Alam dan sifat. Taib. Ini ilat yang kembali kepada makna. Ya. Ketika dia berupa alam, nama, dan ketika dia berupa sifat. Ketika berupa sifat. Allahu alam, ya, kalau ditanyakan mengapa dua ini dikatakan ilat, ya, dikatakan apa? Dikatakan ilat, maka wallahu taala alam bisawab. Ya, ini apa namanya? Sejauh ini kami belum mendapati alasannya. Kalau fiil tadi kan sudah dijelaskan mengapa ilat lafaz fiil itu ilat apa? Kenapa fiil itu dikatakan apa namanya? Ada ilat pada lafaznya karena dia mustaq dari masdar. Dia bukan itu asalnya dari masdar dibentuk. Maka ini cacat pada lafaznya. Jelas ya? Ayo, adapun pada maknanya afwan. Adapun pada maknanya karena dia selalu butuh kepada fa'il. Nah, adapun pada isim ilat yang kembali kepada maknanya dua. Yang pertama alam, nama, dan yang kedua al-wasf, sifat, al-alamiyah dan al-wasfiyah. Sementara ilat yang kembali kepada lafaznya ada 6. Ya, yang kembali kepada lafaznya ada 6. Kama huwa ma'ruf. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Disusun. Fadal. Al-alamiyah ma'al ujmah. Al-alamiyah jangan dulu. Al-alamiyah wasfiyah selesai. Dia apa namanya? Tarji'u ilal makna. Illa tarji'u ilal makna. Sekarang yang tarji'u ilal lafzi. Yang pertama Al-ujmah. Al-ujmah. Qablahu au ba'dahu? Al-ujmah wahid. Isnan. At-ta'nis. At-ta'nis bi ghairil alif atau bil alif? Bi ghairi alif. Ta'nis bi ghairil alif. Salisan At-tarkib. at-tarkib. Baik. Tarkib. Rabian Ziyadatu alif wa nun. ziyadah alif wan nun. Khamisan Waznul fi'li. Baik, al-akhir Al-adl. al-adl. 6. Hadhihi sita. Ini 6 ilat yang kembali kepada 6 ilat yang kembali kepada lafaznya. Ya, yang kembali kepada lafaznya. Kemudian kita juga sudah ketahui bahwa harus berkumpul dua ilat ini pada suatu isim agar dia mamnu minas saraf. Ya, di mana al-alamiyah itu berpasangan dengan setiap dari 6 ini. Ada al-alamiyah ma al-ujma, al-alamiyah ma at-tarkib, al-alamiyah ma ta'nis bi ghairil alif, al-alamiyah ma ziyadah alif wan nun, al-alamiyah ma waznul fi'il, al-alamiyah ma al-adl. Sementara al-wasfiyah dia hanya berpasangan dengan 3 saja. Al-wasfiyah dengan wazn fi'il, al-wasfiyah dengan ziyadah alif wan nun, dan al-wasfiyah dengan al-adl. Baik. Nah, jadi harus ada ilat yang kembali kepada lafaz dan ada ilat yang kembali kepada makna, ya barulah dia mamnu minas sarf. Ini kalau dia dipersyaratkan padanya memiliki dua ilat. Jadi harus ada ilat pada lafaz dan harus ada ilat pada makna. Jelas ya? Baik. Kapan salah satunya saja, misalnya alam saja, tapi tidak ada ilat kalau ketika dia dikatakan dia Muhammad. Muhammad ini alam, berarti dia sudah punya ilat pada maknanya. Tapi ketika tidak ada ilat pada lafaznya, maka Muhammad tetap bertanwin. Tetap bertanwin. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala langsung menyebutkan syarat yang terpenuhi padanya dua ilat. Ya, satu kembali kepada lafaz dan satu kembali kepada makna. Taib, kata beliau, falladhi jumi'a fihi illatan. Adapun contoh yang menghimpun padanya dua illat, nahwu Ibrahim, min qaulika marartu bi Ibrahima, wa irabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun, wa Ibrahima al-ba' harfu jar, wa Ibrahima majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrah, li'annahu ismun la yansarif. Wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyatu wal ujmah. 6. Fal alamiyah illatun raji'atun ilal makna wal ujma illatun raji'atun ilal lafzi. Baik. Jelas ya? Al-ujmah, al-alamiyah ma al-ujmah. Al-ujmah adalah ajam. Adalah ajam. Dipersyaratkan ya. Jadi kita bisa katakan bahwa semua nama-nama ajam, ya, nama-nama yang ajam yakni non Arab, ya, itu mamnu minas sarf, tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Dengan beberapa catatan, dengan beberapa persyaratan. Syarat yang pertama, bahwa nama ajam itu memang menjadi nama orang, menjadi nama tempat, atau pokoknya jadi nama di bahasa asing tersebut. Bahasa asing tersebut. Misalnya ada nama asing, ya, nama dalam bahasa asing, kemudian
diucapkan dalam bahasa Arab. Ya, diucapkan dalam bahasa Arab atau diarabkan misalnya. Diarabkan, ditarik. Dia diserap oleh bahasa Arab. Maka dia mamnu minas sarf. Kenapa? Dia alamiah wal ujma. Beda kalau asalnya kata ini di bahasa lain bukan nama. Bukan nama. Misalnya sifat kah atau yang lainnya. Ya, nama untuk benda mati, benda mati, nama untuk zat tertentu. Kemudian di bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Arab misalnya, kemudian dijadikan nama orang. Maka yang seperti ini tidak memenuhi kriteria. Tetap dia boleh bertanwin. Tetap dia boleh bertanwin. Walaupun dia ajam, tapi asalnya di ajam bukan alam. Asalnya di ajam itu bukan alam. Jadi asalnya harus merupakan nama ajam juga, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab, barulah dikatakan dia mamnu minas sarf. Kemudian yang kedua, bahwa hurufnya tidak boleh kurang dari 3. Hurufnya tidak boleh kurang dari 3. Nah, kapan huruf atau nama ajam tersebut terdiri dari 3 angka? Terdiri dari 3 huruf. Sebagian mengatakan dan tengahnya sukun, maka dia tetap bertanwin. Kapan nama ajam tersebut terdiri dari 3 huruf dan tengahnya sukun, maka dia tetap bertanwin. Contohnya Nuhun, Syithun, Lutun, ya, nama-nama nabi. Ini semuanya 3 huruf, ya, tengahnya sukun, maka dia tetap bertanwin. Ini mustasna, dikecualikan dari kaidah asal. Dikecualikan dari kaidah asal. Karena itulah semua nama nabi itu adalah ajam. Ingat, kita masih berbicara mengenai ajam, belum mamnu minas sarf. Semua nama nabi alaihi wassalatu wassalam itu ajam kecuali 3 nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syuaib dan Soleh. Hanya ini 3 nama nabi yang Arab, yang bukan ajam. Sisanya semuanya ajam. Sisanya nama nabi semuanya ajam. Ya. Kalau kita berbicara mengenai nama nabi yang bertanwin, maka tentunya yang paling pertama masuk 3 ini, karena ini bahasa Arab. Muhammad, Soleh, Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Ditambah dengan nama nabi yang ajam tapi 3 huruf dan tengahnya sukun. Nuh, Lut, Syith. Nah, jadi ada 6 nama nabi. 3 nama nabi. 3 nama, semua nama nabi itu adalah ajam kecuali 3, dan semua nama nabi itu bertanwin kecuali 6. Kecuali 6. Jelas ya? Semua nama nabi itu ajam kecuali 3 ini, dan semua nama nabi itu tidak bertanwin, mamnu minas sarf kecuali 6 nama ini yang disebutkan tadi. Baik. Ini al-ujmah. Qala rahimahullahu taala au kana fihi al-alamiyatu wat tarkibul masjiyu. Nah, jelas ya, tarkib terbagi atau ada 3 jenis tarkib. 6. Ada tarkib masji, kemudian ada tarkib isnadi dan tarkib idhofi. Atau yang pertama tarkib isnadi, yakni tarkib yang terdiri dari musnad dan musnad ilaihi. Kemudian yang kedua tarkib idhofi yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih, dan yang ketiga adalah tarkib masji. Tarkib masji. Nahu marartu bima'di karib. Bima'di karib. Dan yang dimaksud dengan tarkib dalam pembahasan mamnu minas sarf adalah tarkib al-masji. Ini yang mamnu minas sarf. Ya, tarkib masji. Ya, yakni tarkib selain dari tarkib idhofi dan tarkib isnadi. Taib. Qala nahu marartu bima'di karib. Nah ini i'rabnya sama seperti yang lain, ma'di kariba. Ma'di kariba. Ini satu kata ini. Ya, asalnya kan 2 kata. Nah, i'rabnya sama, tinggal al-mani lahu minas sarf al-alamiyah ma'at tarkib, yakni tarkib al-masjid. Al-alamiyah wa ziyadatu al-alifi wan nun nahu marartu bi Utsmana wa Imrana. Jadi dipersyaratkan dua-duanya alif dan nunnya sama-sama tambahan. Nih, sama-sama tambahan. Baik. Kapan salah satunya asli, maka tidak boleh. Ya, kapan salah satunya asli, maka tidak boleh. Jelas ya? Baik, untuk apa namanya? Tarkib masjid banyak ya, ma'di karib, kemudian ba'labak, ya, ba'labak. 6.
Marartu bi Utsman wa Imran. I'rabnya sama juga, wal mani lahu min sarf al alamiyah ma ziyadah alif wan nun. Tentunya dipersyaratkan harus alif dan nunnya tambahan. Jadi kalau misalnya semacam Hasan, Hasanun, ya, Hasan kalau dia berasal dari kata Hasanun, maka berarti nunnya nun asli. Di sini dia wajib bertanwin Hasanun karena nunnya asli, bukan tambahan. Jelas? Taib. Au kana fihi al-alamiyatu wat ta'nis. Atau al-alamiyah dengan ta'nis. Ini sudah pasangan keberapa ini? Wahid, isnan, salasa, arba'ah. Sekarang yang keempat ya. Au kana fi al-alamiyah ma'at ta'nis. Al-alamiyah ma'at ta'nis. Yani at-ta'nis bi ghairil alif. At-ta'nis bi ghairil alif. Nahu marartu bi Fatimata wa Zainaba wa Talhata wa Hajar. 6. Lihat ya di sini beliau sebutkan contoh-contohnya. Fatimah ini untuk apa? Ta'nis bitta. Ta'nis bitta. Zainab ini ta'nis maknawi. Ta'nis maknawi. Yani lafaznya memang bukan muannas ya, dikarenakan tidak ada ta'al marbuto, tapi maknanya ini mana nama perempuan. Ini ta'nis maknawi. Kalau Fatimah dia ta'nis bitta. Nah, demikian pula Tolha. Tolha ini untuk contoh untuk ta'nis bitta walaupun dia alam untuk muzakkar. Maka di sini yang diperhatikan adalah lafaz. Dan ini satu poin penting yang harus diperhatikan. Ini kita sudah sampaikan beberapa kali bahwa yang dijadikan patokan, yang dilihat oleh ilmu nahwu adalah lafaz, bukan makna. Ya, yang yang dipandang oleh ilmu nahwu adalah lafaz, bukan makna. Berbeda dengan ilmu balaghah. Ya, berbeda dengan ilmu balaghah. Atau apa namanya? Ilmu-ilmu masalan taib ya. Nah, ilmu balaghah sebagaimana kita sudah sebutkan ya di pembahasan ketika kita mensyarah nawasib al-mudhari, nawasib al-mudhari. Nawasikh al-mubtada wal khabar, inna wa anna, ya. Ketika disebutkan maknanya inna wa anna litakid dan seterusnya, ya kita sudah sebutkan bahwa pembahasan mengenai makna inna wa anna, makna lakinna, makna ka'anna itu bukan pembahasan nahwu. Karena nahwu itu pembahasannya tidak menyinggung makna. Maka tidak ada urusannya dengan makna pada nahwu. Nah, maka di sini lihat Tolha dari sisi makna dia nama mudzakkar. Dia anak laki-laki. Tapi dari sisi lafaz dia muannas. Ya. Tatkala nahwu memperhatikan lafaz, maka dia diikutkan kepada muannas. Enggak dipandang maknanya. Jelas sampai sini ya? Enggak dipandang namanya. Maka di sini Tolha sebagai wakil untuk lafaz-lafaz yang ta'nis bitta walaupun dia nama untuk untuk mudzakkar. Ya, untuk mudzakkar. 6. Kemudian Hajar, ya. Taib. Nah, ini al-alamiyah ma'at ta'nis dan i'rabnya sama, ya, i'rabnya sama, tinggal perbedaannya wal mani lahu min as-sarf al-alamiyah ma'at ta'nis bi ghairi al-alif. Ya, ta'nis bi ghairi al-alif. Baik. Di sini butuh kita rinci berkenaan dengan alam untuk muannas. Afwan. Jadi alam untuk muannas secara umum kita bagi menjadi dua dulu. Ya, kita bagi menjadi dua dulu. Yang pertama ada alam yang muannas bita. Ya, dia nama untuk muannas dan taknisnya dengan ta. Ya, taknisnya dengan ta. Maka ini apa namanya? Mamnu minas saraf secara mutlak tanpa ada syarat. Tanpa ada syarat pokoknya ada ditemukan muannas ya, pakai ta di akhirnya terserah mau itu nama laki-laki, nama perempuan, nahwu enggak memandang itu. Yang jelas lafaznya pakai ta di belakangnya, sudah ini langsung mamnu minas saraf bila syurut, tanpa syarat. Tanpa syarat. Baik. Kemudian yang kedua adalah nama-nama muannas yang dia muannasnya maknawi. Muannasnya maknawi. Jadi dia taknisnya bukan dengan alif, bukan juga dengan ta. Ya. Bukan juga dengan ta. Ketika kita katakan al-alamiyah ma'at ta'nis bi ghairil alif,
Ya. Berarti apa? Masuk dari dalamnya ta'nis bitta dan ta'nis al-ma'nawi. Jelas ya? Sebagaimana di sini Zainab dengan Hajar. Baik. Dan di sini perhatikan percontohan dari Al-Kafrawi rahimahullah taala detail. Zainab, Fatimah untuk apa namanya? Fatimah untuk muannas lafzan wa ma'nan, Tolha untuk muannas lafzan duna ma'nan, Zainab untuk muannas yang apa namanya? Ma'nan duna lafzin, dia maknanya, lafaznya tidak. Karena tidak ada tak marbutah belakangnya. Dan bukan juga alif. Dan Zainab 4 huruf. Zainab 4 huruf. Dan Hajar, sementara Hajar adalah contoh untuk alam yang muannas yang terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf. Kita akan jelaskan. Baik. Jadi kita sudah sebutkan tadi bahwa untuk muannas yang ta'nis bi ghairil alif, dalam hal ini ta'nis bi ta, maka dia langsung memiliki min sarf bi ghairi syurut, tanpa ada syarat. Yang kedua, keadaan yang kedua yaitu alam untuk muannas, ya. Alam untuk muannas, tapi yang muannas cuma maknanya saja, tidak lafaznya. Namanya muannas maknawi. Nah, maka di sini ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau nama alam muannasnya terdiri dari 4 huruf ke atas. 4 huruf atau lebih. Ya, 4 huruf atau lebih. Maka ini mamnu minas sarf. Maka ini apa? Mamnu minas sarf. Saya ulangi, keadaan yang pertama, kalau nama muannas yang maknawi itu 4 huruf atau lebih. 4 huruf atau lebih. Maka ini mamnu minas sarf. Misalnya Zainab, ya, atau misalnya ada perempuan namanya Narjas misalnya. Atau apalagi Suad, ya, Suad 4 huruf, ya. Atau 5 huruf dan seterusnya. Dari nama-nama perempuan yang maknawi. Sekali lagi kita berbicara maknawi, bukan yang tak. Selesai itu tak tadi. Keadaan yang kedua adalah nama perempuan, ya, yang sulasi, terdiri dari 3 huruf tapi bagian tengahnya berharokat. Huruf keduanya, huruf pertengahan berharokat. Contohnya di sini Hajar atau Sokor, ya, Sokor. Nah, Sauslihi Sakor, masalah. Atau misalnya ya nama-nama perempuan yang lain yang terdiri dari 3 huruf dan pertengahannya, huruf tengahnya apa? Berharokat. Maka ini juga mamnu minas sarf. Ini juga mamnu minas sarf. Keadaan yang ketiga, ya, adalah sulasi juga, alam muannas yang terdiri dari 3 huruf dan tengahnya sukun. Tengahnya sukun, misalnya jur atau jaur masalah. 6. Atau apalagi Hindun. Apa? Hindun, 3 huruf tengah-tengahnya sukun. Maka ini juga apa namanya? 6. 3 huruf tengah-tengahnya sukun, ya. 3 huruf tengah-tengahnya sukun. Ini kayaknya sebentar. Ini kayaknya butuh ditambih, tengah-tengahnya sukun dan tengahnya itu merupakan huruf illat. Tengahnya huruf illat dan sukun, ya. Jadi Hindun bukan ya, enggak masuk. Saya ulangi, keadaan yang kedua, alam muannas yang sulasi, kemudian huruf tengahnya huruf illat yang sukun. Huruf illat yang sukun. Nah, contohnya jaur. Ya, jaur atau jur. Ya, yang jelas tengahnya huruf illat dan sukun. Keadaan yang keempat adalah alam muannas yang sulasi, ya, sulasi, sukun juga tengahnya, namun dia berasal dari nama laki-laki. Misalnya ada perempuan namanya Zaid. Nah, ini mamnu minas sarf. Ya, mamnu minas sarf. Baik. Ini 4 keadaan untuk nama perempuan yang muannasnya maknawi. Saya ulangi. Ada 4 keadaan. Yang pertama, ya, adalah muannas alam untuk muannas maknawi yang lebih dari 4 huruf. 4 huruf atau lebih. Maka ini mamnu minas sarf. Secara mutlak, mamnu minas sarf. Yang kedua sulasi tengahnya berharokat. Maka ini juga mamnu minas sarf. Yang ketiga, sulasi tengahnya huruf illat dan dia apa? Sukun. Maka ini juga ini juga mamnu minas sarf. Yang keempat, sulasi tengahnya sukun tapi dia asalnya dari nama laki-laki. Maka ini juga mamnu minas sarf. Nah, selain dari 4 keadaan ini, maka alam muannas itu boleh mamnu minas sarf, boleh juga tidak. Boleh ditanwin, boleh tidak. Contoh Hindun tadi. Hindun atau da'dun. Hindun, da'dun, misalnya.
nama perempuan semua. Hindun ini 3 huruf. Baik, berarti sudah tidak masuk dalam bentuk yang pertama, karena bentuk yang pertama 4 huruf ke atas. 3 huruf. Hindun. Kemudian huruf tengahnya sukun, berarti sudah keluar keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, tengahnya berharokat. Baik. Hindun ini asalnya perempuan. Memang asalnya nama perempuan, bukan perubahan dari nama laki-laki. Maka keluar yang keempat. Tinggal yang ketiga ini. Tengahnya sukun. Betul, Hindun juga tengahnya sukun, tapi nun huruf asli, bukan huruf illat. Afwan, huruf sahih, bukan huruf illat. Huruf sahih dan dia bukan huruf illat. Maka apa? Ya, Hindun dan nama-nama lain yang tidak masuk dalam 4 keadaan ini, maka i'rabnya wajhan, boleh dua sisi. Boleh di i'rab mamnu minas saraf, boleh juga tidak. Bisa juga apa? Boleh bertanwin, boleh juga tidak bertanwin. Walaupun para ulama mengatakan al-aula ya adalah mamnu minas saraf. Yang paling utama adalah tidak bertanwin, tapi boleh ditanwin. Boleh ditanwin. Kenapa al-aula tidak bertanwin? Karena itu asalnya. Itu asalnya. Jelas ya? Tapi boleh juga mamnu, boleh juga apa? Bertanwin. Baik. Jadi saya ulangi, untuk al-alami ma ta'anis bi ghairil alif kita katakan terbagi menjadi dua. Yang pertama ta'anis bita, maka ini mamnu minas saraf secara mutlak tanpa ada syarat. Yang kedua, muannas ta'anis maknawi. Muannas maknawi. Ya, muannas maknawi. Ada 4 keadaan. Kalau kita tidak mau pusing yang keempat itu, kita cukup buat kesimpulan, kita katakan begini. Semua nama perempuan yang yang terdiri dari 3 huruf, tengahnya adalah huruf asli, tengahnya adalah huruf sahih yang sukun, maka dia boleh wajahan, boleh tanwin, boleh tidak. Selain dari satu keadaan ini, maka semuanya memiliki nasab. Ya, kalau pusing dihafal yang 4 ini, cukup ambil keadaan yang kelima. Semua isim muannas maknawi yang sulasi tengahnya huruf sahih yang sukun, maka yajuzu fihi alwajhan. Boleh diirab dengan 2 irab. Mu'rab mamnu minas saraf sama munsharif. Ya, boleh dua-duanya. Selain dari keadaan ini berupa 4 keadaan tadi, ini semuanya mamnu minas sarfi. Nah, wallahu taala alam bissawab. Au kana fihi al-alamiyatu wal adl. Au kana fihi al-alamiyatu wal adl. Nah, ini ya, ini pasangan yang kelima ya, al-alamiyah dengan al-adl. Nahu marartu bi Umar. Ya, ini kata mereka, Umar ini simai tidak pernah terdengar Umar bertanwin. Namun ilat-ilat yang ada kita nggak tahu. Ya, nggak ada yang masuk ke sini. Maka mereka pun mengatakan apa? Ini kayaknya Umar dia ma'dul dari Amir. Ma'dul dari Amir, maka jadilah Umar. Nah, kalau begitu al-adal ini menjadi illat. Kenapa? Karena asalnya Amir berubah jadi Umar. Nah, dan ini nama-nama yang tidak banyak ya, ini sima ini. Yang al-alamiyah ma'al adal, nama-nama yang terbatas. Disebutkan semuanya oleh Al-Khattab dalam Al-Kawakib. Al-Kawakib ad-Durriyah syarah Al-Mutammim Ajurramiyah. Ada 14 nama seingat saya. Ada Hubal, ada Kuzal, Kuzah, ada Zufar. Ini semuanya mamnu minas sarf dengan wazan fu'al semua ini. Nah, tapi enggak semua wazan fu'al ya, yang tersebut saja simai. Tersebut, tidak ada kiasnya. Enggak bisa dikiaskan. Tapi secara umum mereka mengatakan ke-14 nama itu berasal dari wazan fa'il, Amir, Zahil, Habil menjadi Hubal. Taib. Kemudian yang terakhir, au kana fihi al-alamiyah wa waznul fi'li. Alamiyah wazan fi'l, nah marartu bi Ahmada wa yashkura wa yazid. Ahmada wazannya af'al, yashkur wazannya yaf'ul, yazid wazannya yaf'ilu. Baik. Ini wazan fi'il semuanya. Dan tatkala dia dijadikan nama, maka mamnu minas sarfi. Taib, wallahu ta'ala a'lam bissawab. كيف نواصل أو نكتفي؟ نعم.
labas, ini bersambung ya dengan itu. Marartu bi Ahmada wa yashkura wa yazid. Fal awwalu alamun ala nabiyina Muhammad SAW. Ahmad, Yashkur, Yazid, ini semua nama orang. Katanya yang pertama, Ahmad itu adalah nama dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sementara nama yang kedua yaitu Yashkur, alamun ala Nuhin alaihissalam. Ya, nama untuk Nabi Nuh alaihissalam. Ya, disebutkan oleh muhakik di sini tidak ditemukan ada riwayat yang menyebutkan bahwa namanya Nabi Nuh adalah Yashkur. Ya, kecuali kalau mau yang diinginkan dengan mimbab sifat. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, ya innahu kana abdan syakura. Maka ketika dikatakan dia yashkur, bersyukur, ya la ba'sabi mimbab sifat ya ataupun mimbabil ikhbar ya bahwa Nabi Nuh yashkur, tapi kalau dikatakan alam ya tidak. Kalau dikatakan sifat kan jadinya wasfiyah. Nah, la ba'sabi. Ala kulli hal kata beliau ini ala fard ya, ala fard. Kita anggap saja menurut di sini bahwa nama Nabi Nuh itu Yashkur. Wasalisu alamun ala bani Muawiyah. Ya, sementara nama yang ketiga Yazid adalah nama untuk putranya Muawiyah bin Abi Sufyan, yakni Yazid ibnu Muawiyah. Wa taqulu fil jami', untuk semua i'rabnya di atas, taqulu fil jami' al-mani lahu min as-sarfi al-alamiyah wa tarkibul masji au al-alamiyah wa ziyadatul alif wan nun. Ya, au al-alamiyah wa ta'nis au al-alamiyah wal adl au al-alamiyah wa waznul fi'il. Waznul fi'il. Taib, enggak apa-apa kita selesaikan ini ya. Summa qala rahimahullahu taala au kana fihi al-wasfiyah. Nah, illat maknawi yang kedua adalah wasfiyah. Nah, wasfiyah pasangannya cuma dengan 3. Ziyadah alif wan nun, kemudian al-adl dan apa? Yang terakhir wazan fi'il. Au kana fihi al-wasfiyah wa ziyadatul alif wan nun nahwu marartu bisakran. Atau cukup dulu sampai sini, Abbas. Ada beberapa pembahasan yang butuh kita tambahkan berkenaan dengan apa namanya? Al-wasfiyah ini. Nah, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pekan depan. Baik, sebentar. Nah, sedikit tambahan berkenaan dengan al-alamiyah ma'a waznul fi'il. Dikatakan di sini Ahmad. Nah, Ahmad ini taib, dia memang wazan fi'il ya, wazan af'al. Tapi af'al juga merupakan wazan isim, yaitu isim apa? Isim tafdil. Isim tafdil. Karena itulah di sini butuh ditambahkan sebenarnya bahwa yang dimaksud dengan al-alamiyah ma'a waznul fi'il adalah alam yang wazannya adalah murni wazan fi'il. Murni wazan fi'il. Misalnya ada namanya du'il. Du'il ini kan wazannya fu'il. Fu'il itu tidak ada isim yang seperti itu. Ya, fu'il itu ya wazan fu'il itu apa? Wazannya fi'il. Nah, atau ada misalnya orang namanya syammar. Syammar wazannya fa'ala. Fa'ala itu kan murni fi'il, mahdhun. Ya, dia mahdhun apa namanya wazan untuk fi'il. Sementara semacam Ahmad ini dimamnu minas sharaf karena walaupun wazan af'al juga bisa untuk isim tafdil, tapi al-aghlabu fihi al-fi'il. Yani wazan af'al itu lebih banyak digunakan oleh fi'il dibandingkan isim. Isim. Karena itulah dia diikutkan ke mamnu minas sharaf. Jadi bisa kita katakan bahwa al-alamiyah ma'a waznal fi'il sawa'un kana waznal fi'il ini, baik wazan fi'ilnya ini murni wazan fi'il ataukah wazan yang yaglibu fil af'al. Yaglibu fil af'al atau wazan-wazan yang dia juga bisa masuk ke isim, dia juga ada isim yang wazan seperti itu, tapi yaglibu fil af'al. Tapi kebanyakan yang wazan ini ada pada fi'il. Ya, ada pada fi'il. Contohnya Ahmad ini. Contohnya Ahmad. Baik. Nah, taib, insyaallah taala selanjutnya kita akan selesaikan nanti biidznillah taala pada pertemuan berikutnya. Nah, wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.